pemanfaatan sumber belajar anak tunadaksa. Dalam proses pembelajaran mengajar dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik melalui pengalaman yang diperoleh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jika dilihat kemampuan dalam bidang akademik, anak-anak tunadaksa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, anak dengan disertai gangguan intelektual, dan kelompok anak yang tidak disertai dengan gangguan intelektual, yang disebut tunadaksa atau dalam pendidikan disebut kelompok D, dan mereka dapat mengikuti kurikulum sama seperti anak normal lainnya. Sedang mereka yang disertai dengan gangguan intelektual atau D, kelompok D1, pendidikan sama dengan anak tunagrahita. Agar pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi anak tunadaksa, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan pengalaman langsung kepada anak. Contohnya, contohnya itu seperti benarkah ikan hanya dapat hidup di dalam air? Terus hal ini dapat dilakukan melalui percobaan. Kita dapat melihat nanti anak dapat mengamati ikannya bisa nggak hidup di air atau dia kayak mana. Nanti apa yang dialami anak tersebut akan lebih mudah diingat dibanding pembelajaran yang bersifat verbalistis. Namun demikian, tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui praktek secara langsung. Ada materi atau kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak dapat disajikan secara langsung dan memerlukan alat bantu pembelajaran. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yang kedua yaitu peran dan manfaat sumber belajar. Peran sumber belajar adalah yang pertama, mengamati anak peserta didik dalam memperoleh pengetahuan belajar. Yang kedua, mengantisipasi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat berguna untuk alat bantu mengorganisasi dimensi belajar. Yang B-nya yaitu manfaat sumber belajar. Secara umum, manfaat sumber belajar adalah melancarkan interaksi guru peserta didik dengan maksud untuk membantu peserta didik belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus dimanfaatkan sumber belajar seperti dikemukakan oleh Dayton. Yang pertama, dia mengemukakan yaitu meningkatkan produktivitas belajar dengan jalan A. Mempercepat jalur belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik. B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan belajar atau sifatnya lebih individual dengan cara yang pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiganya itu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yang pertama, merencanakan program pembelajaran yang baik dan sistematis. Yang kedua, mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih menetap pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan sumber belajar, dan menyajikan informasi dan bahan lebih secara konkret. Yang kelimanya, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang keenam, memungkinkan penyaji pembelajaran yang lebih luas dan menyajikan informasi yang menembus batas geografis. Sekian dari saya.
Baiklah, saya Muhammad Rifai, NIM 19003 177. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan sumber-sumber belajar anak tunadaksa. A. Fungsi riset dan teori. Tujuan fungsi riset dan teori ialah menghasilkan dan mengetes pengetahuan yang berkaitan dengan sumber-sumber belajar peserta didik itu tersebut, dan fungsi dari tugas-tugas yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik. Tujuan ini bisa diperoleh dengan melaksanakan penelitian, mereview literatur penelitian atau penelitian sudah ada, dan mempraktekkan informasi ke dalam belajar, sehingga dapat diperolehnya sumber belajar yang telah teruji dan tervalidasi secara ilmiah. B. Fungsi desain. Tujuan fungsi desain ialah menjabarkan secara garis besar teori teknologi pendidikan yang berisikan mata-mata pelajaran ke dalam spesifikasinya untuk dipakai sebagai sumber belajar. Desain ini tidak sama dengan pengembangan atau development. Pengembangan dianggap lebih besar dan luas, termasuk fungsi desain, fungsi produksi, dan fungsi evaluasi. Output dari fungsi desain ini akan dijabarkan menjadi dua. Yang pertama yaitu produksi sumber, yang kedua yaitu identifikasi sumber. Produksi sumber yaitu sumber belajar khusus, sedangkan identifikasi sumber ialah sumber belajar yang sudah ada. C. Fungsi produksi dan penempatan. Tujuan fungsi ini ialah menjabarkan secara khusus sumber-sumber ke dalam sumber-sumber konkret. Berarti dari sumber-sumber yang ada, yang sudah berkembang atau yang sudah muncul dari berbagai penelitian, akan dikumpulkan lagi menjadi sumber-sumber yang konkret. Output dari fungsi produksi dan penempatan ialah produk konkret dalam bentuk prototipe atau bahan-bahan produk untuk sumber belajar. Yang keempat yaitu fungsi evaluasi dan seleksi. Tujuan evaluasi ini ialah untuk menentukan atau menilai penerimaan sumber-sumber belajar oleh fungsi yang lain. Tujuan penilaian itu menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keefektivitasan sumber belajar dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kemampuan sumber-sumber belajar dan mencapai standar produksi. Yang ketiga yaitu kemampuan sumber-sumber belajar untuk dipahami atau organization supply. Dan yang keempat yaitu kemampuan sumber dalam memenuhi kebutuhan khusus atau bisa disebut utilization. Yang E, fungsi pemanfaatan. Tujuan fungsi ini adalah untuk membawa peserta didik kontak dengan sumber-sumber belajar. Jadi dari fungsi pemanfaatan yaitu mengajak peserta didiknya untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajarnya, seperti berinteraksi dengan buku, dengan lingkungan, dan dengan masyarakat. Untuk melaksanakannya, maka orang harus, yang pertama yaitu mengarahkan atau tuazing, yang kedua yaitu mempersiapkan, yang ketiga yaitu menyajikan, yang keempat membantu, dan yang kelima melaksanakan kelanjutan dari penggunaan sumber-sumber belajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan sumber belajar dalam implementasi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Implementasi pembelajaran merupakan sebuah upaya untuk melakukan transfer perencanaan pembelajaran ke dalam tindakan operasional. Guru sebagai manajer pembelajaran yang baik dalam proses pembelajarannya tentu harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengelola kelasnya, sehingga kelas itu dapat berjalan efektif dan damai, dan juga yang penting menyenangkan bagi murid-muridnya. Salah satunya adalah dalam hal pemilihan dan penggunaan sumber belajar untuk kepentingan proses pembelajaran. Misalkan, bagaimana guru dan siswa dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas. Bahan bekas yang banyak berserakan di sekolah dan rumah, seperti kertas, mainan,
kotak pembungkus, botol air mineral yang sudah tidak dipakai, bekas kemasan dan bekas kemasan itu sering luput dari perhatian kita. Dengan sentuhan kreativitas, bahan-bahan bekas yang biasanya dibuang secara percuma dapat dimodifikasi atau didaur ulang untuk menjadi media dan sumber belajar yang sangat berharga dari guru ke siswanya. Demikian pula dalam pemanfaatan lingkungan. Sebagai sumber belajar, tidak perlu harus pergi jauh dengan biaya yang mahal. Lingkungan yang terdekatlah dengan sekolah dan rumah pun dapat dioptimalkan menjadi sumber belajar yang sangat bernilai bagi kepentingan belajar siswa. Jika bahan-bahan tersebut dioptimalkan, tidak mustahil akan menjadi tidak mustahil untuk menjadi media pembelajaran atau sumber belajar yang sangat berharga. Lebih lanjut lagi, Rusman dalam Permana telah mengemukakan bahwa untuk mendapat pemberdayaan sumber belajar secara efektivitas dan efisien dalam pembelajaran, guru tidak mungkin melaksanakannya secara sendiri. Kerjasama fungsional dengan tenaga kependidikan lainnya, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun tenaga pendidik lainnya, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun berbagai sumber daya potensial yang ada di lingkungan sekitar sekolah, sangat membantu peningkatan kualitas proses pembelajaran. Karena pada dasarnya pengimplementasian kurikulum atau pembelajaran diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat, baik itu guru, masyarakat maupun orang tua, dan didukung oleh kemampuan profesional guru sebagai salah satu implementator kurikulum dan manajer pembelajaran. Sekian dari saya. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.